Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 19150111. Di sini saya akan membahas tentang main course. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan, NIM 1915011052, akan melanjutkan mengenai dessert. Perkenalkan, saya Baik Nuri Alfia dengan NIM 1915011013, konsentrasi pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai minuman aperitif. Makanan utama atau main course adalah hidangan pokok pada suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner dengan ukuran porsinya lebih besar dari appetizer. Makanan yang dihidangkan terdiri dari lauk pauk hewani, disertai dengan kentang ataupun sayuran antara lain. Lauk pauk hewani yang dihidangkan pada main course seperti daging, ikan yang meliputi kakap, tuna dan tenggiri. Kemudian ada unggas yang berupa ayam, bebek dan kalkun. Kemudian ada seafood yang berupa kerang, kepiting, cumi-cumi, udang dan lobster yang diolah dengan berbagai macam cara dan dihidangkan dengan saus dengan ukuran porsinya berkisar 175 gram sampai 225 gram. Kemudian untuk sayuran yang dihidangkan pada main course ialah sayuran kontinental pada umumnya seperti brokoli, bunga kol, lebak putih, buncis, asparagus dan lain sebagainya dengan ukuran 75 gram. Kemudian untuk garnitur, kentang ataupun penggantinya seperti macam-macam pasta yang dihidangkan dengan roti atau roll dengan ukuran besarnya 75 gram. Untuk nasi juga bisa menjadi pengganti kentang dengan lauk pauk yang serasi. Makanan utama ditata pada dinner plate sebagai makanan utama. Kombinasi main course dengan kentang ataupun sayuran harus sesuai dengan rasa, warna atau bahan lauk pauk yang dihidangkan, disertai dengan saus atau gravy-nya atau saus beku yang disebut dengan made the hotel. Menata lauk pauk di bagian tengah bawah logo piring, kemudian untuk sayur di sebelah kiri dan kentang sebelah kanan. Bahan makanan untuk main course yang berasal dari ayam. Ayam merupakan salah satu bahan yang mengandung protein. Ayam yang diolah pada makanan kontinental adalah jenis ayam pedaging karena memiliki daging yang lembut dengan kualitas yang baik. Kualitas ayam yang baik meliputi karkas ayam memiliki daging yang lebih baik dari daging lainnya, kemudian karkas ayam utuh, bagian paha tampak berisi dan tidak keras, tekstur daging lembut dan berserat halus dan tidak berbau. Selanjutnya, bahan pelengkap main course seperti garnitur dan sayuran. Garnitur terdiri dari bahan makanan yang mengandung pati seperti kentang. Kemudian untuk sayuran yang digunakan dalam main course seperti buncis, wortel, asparagus, kacang polong, kapri, bayam, tomat, bawang bombay, dan lain sebagainya. Macam-macam potongan sayuran seperti yang pertama ada jardinier berbentuk balok dengan ukuran 3 x 1 x 1 x 1 cm. Kemudian ada brunoise berbentuk kubus kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 mm. Yang ketiga ada macedoine dengan bentuk kubus kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Yang keempat chop dicincang halus atau kasar. Dessert adalah sajian yang disajikan di akhir course dalam suatu set menu yang gunanya untuk menghilangkan kesan rasa hidangan yang terdahulu dan menutup babak penyajian makanan. Sajian dessert sering dinamakan the final course atau the last course dan berasa manis atau disebut sweet. Hidangan penutup atau dessert adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama atau main course sebagai hidangan penutup atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut. Dessert biasanya mempunyai rasa manis dan menyegarkan. Terkadang ada yang berasa asin atau kombinasinya. Fungsi dessert dalam giliran hidangan atau course adalah sebagai hidangan yang menyegarkan setelah menyantap hidangan utama.
atau main course, yang terkadang punya aroma atau rasa yang amis serta menghilangkan rasa enak. Pada awalnya hidangan dessert yang disajikan berupa buah-buahan yang segar tanpa proses pengolahan. Seiring dengan perkembangan zaman, hidangan dessert mulai bervariasi dengan mengambil dasar atau basic dari beberapa hidangan seperti cake, pie, ice cream, dan sebagainya, yang dipadukan dengan saus, buah, sirup, krim, atau perpaduan antara bahan dasar sehingga menciptakan hidangan dessert yang lezat dan menarik. Bahan-bahan untuk sajian dessert yaitu salah satunya bahan pokok yang digunakan macamnya antara lain tepung beras, havermouth, sereal, agar-agar, gelatin, roti, biskuit, buah. Bahan tersebut berfungsi sebagai bahan pengental. Selanjutnya yang kedua, bahan cair, yaitu cairan yang digunakan tidak hanya air tetapi dapat pula susu, yogurt, sari buah. Yang ketiga, bahan perasa. Bahan perasa yang digunakan adalah gula, coklat, selai, karamel. Yang keempat yaitu bahan pengisi atau bahan isian dapat berupa bahan makanan segar yaitu buah segar, kenari, atau bahan makanan yang sudah diawetkan seperti kismis, sukade, buah dalam sirup, selai, marmalade. Yang kelima, bahan pengharum. Bahan makanan yang dapat digunakan sebagai bahan pemberi aroma atau bahan pengharum yaitu vanili, kulit jeruk, rum, brandy, essence. Yang keenam, bahan perapuh. Bahan ini digunakan sebagai perbaikan kualitas hasil akhir, yaitu contohnya putih telur sebagai bahan perapuh sajian fritter. Yang ketujuh yaitu bahan penghias. Untuk menambah daya tarik, diberikan sentuhan air berupa garnish. Garnish pada sajian dessert dapat berupa whipped cream, cherry, gula. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sajian dessert. Yang pertama yaitu buah atau fruit, dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama jenis buah yang mengandung air. Jenis buah ini mengandung 50% air, kaya vitamin C dan mineral. Contoh jeruk, pir, nanas, apel, peach, mangga, dan strawberry. Selanjutnya buah yang mengandung gula. Buah-buahan ini merupakan sumber tenaga yang baik karena kalorinya mencapai 200-300 per 100 gram. Misal kurma. Terus yang selanjutnya buah yang mengandung lemak. Jenis buah ini mengandung lemak yang tinggi, banyak mengandung vitamin B dan kalsium. Contohnya yaitu jenis kacang-kacangan, walnut, hazelnut, dan almond. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sajian buah-buahan sebagai sajian dessert dapat berupa yang pertama, fresh fruit atau plain fruit. Sajian buah segar yang dikonsumsi dalam bentuk utuh atau potongan. Fresh fruit dapat disajikan secara single atau individu. Buah utuh, bentuk utuh, warna, ukurannya cocok untuk porsi perorangan seperti apel, pir, pisang. Fresh fruit dapat disajikan secara pilihan atau assorted. Disajikan beberapa buah dalam bentuk potongan atau buah tropis. Kombinasi warna perlu diperhatikan dalam hal ini. Selanjutnya yaitu processed fruit. Keempat merupakan campuran berbagai macam buah dalam bentuk utuh atau potongan yang dimasak dalam sirup gula. Dapat ditambah dengan rempah-rempah, misalnya cengkeh, kayu manis, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru tetapi padu. Buah yang digunakan yaitu buah yang bertekstur lunak untuk mempersingkat waktu pemasakan. Yang kedua yaitu punch. Adalah minuman yang dibuat dari campuran buah, gula, rempah-rempah, dan rum atau brandy atau campuran rum dengan gula sirup yang diproses. Disajikan dingin ataupun panas. Yang ketiga yaitu sorbet. Sorbet merupakan sejenis minuman berbentuk es yang butirannya lebih lembut daripada es krim, yang terbuat dari sari buah atau pure buah yang digunakan yang bertekstur lunak seperti melon, manggis, anggur, spirit, atau liqueur. Bentuk kekerasan butiran esnya seperti es puter. Sorbet dihidangkan dalam parfait glass atau sundae dingin atau goblet glass
kismis, dan kacang-kacangan dapat dicampurkan sebelum sorbet disajikan. Jadi sebagai mix ya di sini. Terus selanjutnya yaitu mengenai puding. Puding merupakan hidangan yang berasa manis atau gurih yang dipersiapkan dengan teknik direbus atau au bain-marie atau baking kemudian dicetak dan dapat disajikan dalam keadaan panas maupun dingin. Bahan-bahan puding yaitu terdiri dari bahan pokok, yaitu bahan cair, bahan perasa, bahan pengisi, bahan aroma, dan bahan penghias. Jenis puding yaitu berdasarkan temperatur penyajiannya, maka puding dapat dibedakan menjadi dua, yakni puding panas, yaitu puding yang disajikan dalam keadaan hangat, biasanya dimasak dengan cara ditim atau double boiling. Kombinasi baking untuk menghasilkan puding yang basah atau lembut, atau dikukus, disajikan bersama saus, contoh puding panas. Yang kedua yaitu puding dingin, yaitu puding yang disajikan dalam keadaan dingin dan biasanya dimasak dengan cara direbus atau boiling, tetapi konsistensinya setelah pemasakan masih agak kental. Kemudian dicetak dalam cetakan bermotif sampai puding padat, lalu dimasukkan ke lemari pendingin sebelum disajikan. Terus teknik pemasakan puding yakni yang pertama direbus atau simmering, yang kedua ditim atau double boiling, yang ketiga dikukus atau steaming, dan yang terakhir dibakar atau baking. Terus frozen ice. Mengenai frozen ice merupakan sajian yang berasa manis dalam bentuk es beku. Jenis sajian dapat berupa water ice and cream ice. Water ice dibuat dari bahan dasar sirup buah dan bahan perasa lainnya. Contoh granite cream ice merupakan sajian es beku yang dibuat dari es beku yang dibuat dari suatu kepala susu atau whipping cream dan gula yang dikentalkan dengan custard atau kuning telur dan diberi aroma yang dapat berupa pure atau sari buah, coklat, kopi, liqueur, atau essence. Bahan-bahan cream ice yaitu yang pertama krim. Merupakan bahan yang digunakan untuk pembuatan es krim. Yang digunakan adalah double cream. Selanjutnya yang kedua, gula castor merupakan bahan pemanis yang sering digunakan dalam pembuatan cream ice. Biasanya digunakan dalam bentuk sirup gula. Untuk mendapatkan cream ice yang lembut, dapat ditambahkan gelatin sedikit cairan glukos. Yang ketiga, bahan pengental. Yang keempat, bahan pemberi aroma harus dapat dibekukan. Yang kelima, penyajian cream ice disajikan pada gelas berkaki atau parfait glass atau sundae dish. Yang terakhir yaitu mengenai savory dan sweet savory. Merupakan makanan kecil yang cenderung berasa gurih dan disajikan pada giliran makan terakhir. Bahkan kadang-kadang digunakan sebagai pengganti dessert. Jenis-jenis savory antara lain soft keju, tartlet isi atau pie, sweets sering disebut sebagai candy, yang bahan dasar utamanya adalah gula. Jenisnya sajian cake dan pastry. Terima kasih. Jadi, minuman aperitif merupakan minuman yang berjenis alkohol yang dikonsumsi sebelum kita memulai makan. Adapun hal ini berfungsi untuk merangsang nafsu makan kita. Biasanya terbuat dari bahan berdasar wine. Minuman ini juga hampir sama dengan fortified wine. Adapun yang termasuk ke dalam jenis golongan minuman aperitif yakni sherry, vermouth, madeira, dubonnet, bitter, dan anise. Jadi, itulah golongan yang termasuk ke dalam jenis minuman aperitif. Selanjutnya, untuk jenis minuman vermouth yang biasa disebut dengan istilah fortified wine yang diberi aroma rempah-rempah ada dua jenis. Adapun jenisnya yakni French vermouth yang disebut juga dengan istilah dry vermouth. Kemudian jenis yang kedua yaitu Italian vermouth. Italian vermouth ini bisa kita sebut dengan istilah rosso, yang artinya merah atau sweet vermouth. Dan ada juga vermouth lainnya yang dikenal dengan istilah blanco. Blanco ini dalam istilah
atau bahasa Italia artinya putih. Penyajian vermouth bisa kita sajikan menggunakan es, atau bahkan bisa juga tanpa menggunakan es. Jika menggunakan tambahan es atau mau menyajikan dengan es, maka tambahkan 60 ml dengan slice lemon. Adapun contoh minuman yang mungkin pernah kita dengar, contoh minuman dari vermouth ini yakni Cinzano dan Noilly Park. Kemudian selanjutnya ada juga Campari. Campari merupakan minuman aperitif dari Italia. Namun berbeda dengan vermouth, minuman Campari ini mengandung alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan vermouth. Alkohol yang dikandung dalam minuman Campari ini 24% lebih tinggi daripada vermouth. Dan rasanya juga lebih pahit dibandingkan vermouth karena Campari ini masuk ke dalam golongan bitter. Namun berbeda juga dengan Angostura yang benar-benar termasuk ke dalam golongan bitter. Untuk penyajian, minuman aperitif yang beralkohol lebih tinggi dibandingkan dengan vermouth dapat disajikan dengan menambahkan spirit 30 ml. Dan biasanya diberi dengan slice orange dan biasanya lebih sering diminum dengan orange juice atau soda water. Kemudian bitters. Seperti yang saya katakan tadi, bitters merupakan bagian atau golongan dari minuman aperitif yang memiliki kadar alkohol yang tinggi. Yang termasuk dalam jenis bitters yaitu Angostura. Bitter biasanya dibuat dari kulit macam-macam pohon dan campuran akar tumbuhan sebagai bumbu. Adapun contoh dari jenis minuman bitters ini seperti orange bitter, Amer Picon, Bonnekamp, dan Fernet Branca. Untuk Fernet Branca dikonsumsi sebagai pereda hangover atau sakit kepala ataupun sakit perut yang dikarenakan karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau spirit. Jadi, minuman aperitif ini diminum sebelum kita memulai mengkonsumsi makanan. Minuman aperitif ini dapat merangsang nafsu makan kita. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.